Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvina Hairunisa dengan NIM PN071311248081. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mataram. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Zedi Mutakin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi saya, yaitu sejarah perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara dan penyimpangan nilai Pancasila. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ada 3 submateri. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua yaitu sejarah perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang ketiga yaitu penyimpangan nilai Pancasila. Langsung saja ke videonya. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan bernegara. Adapun secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Selanjutnya, materi kedua yaitu sejarah perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pada masa kemerdekaan, yang kedua pada masa Orde Lama, ketiga masa Orde Baru, yang keempat masa Reformasi, dan yang kelima yaitu paradigma Pancasila. Langsung saja, yang pertama yaitu sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi masa menuju kemerdekaan. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari pemberian janji oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Kunaiki Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Tujuan Jepang memberikan janji ini yaitu agar menarik simpati rakyat Indonesia agar dapat membantu Jepang melawan Sekutu. Karena terus terdesak, oleh Sekutu, Jepang memberikan janji yang kedua yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gunsekan. Dalam maklumat tersebut sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Karena setelah beberapa hari Indonesia tidak dapat titik terang dari Jepang, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Janbai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Insinyur Soekarno berpidato di mana pidatonya inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pidato tersebut, Insinyur Soekarno juga mengemukakan dan mengusulkan 5 prinsip atau asas yang sebaik-baiknya dijadikan dasar negara Indonesia dengan nama Pancasila. Namun Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno berbeda dengan Pancasila yang kita ketahui sekarang. Adapun Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi, yang keempat yaitu kesejahteraan, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Adapun Pancasila yang kita ketahui sekarang yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu pada masa Orde Lama.
yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno. Pancasila mengalami ideologisasi, artinya Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 50, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun setelah penjajahan dapat diusir, bangsa Indonesia mulai mendapatkan tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dengan munculnya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI yang melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Selain itu, ada juga DITII yang ingin mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam. Terbukti bahwa pada masa ini adanya kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Yang ketiga yaitu pada masa Orde Baru. Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintahan berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila. Melalui program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, pemerintah Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintahan sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi atau Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melenggangkan kekuasaannya. Penyelewangan lainnya yang sangat buruk dan penyimpangan dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah bahwa Presiden Soeharto yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia. Puncaknya adalah saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian di Indonesia anjlok, sehingga memicu gerakan besar-besaran untuk menggulingkan resmi Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Materi terakhir yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu penyimpangan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Yang pertama yaitu penyimpangan sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sendiri mengandung arti keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta. Contoh penyimpangan pada sila pertama ini yaitu gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, tidak ada sikap toleransi pada sesama, fanatisme yang bersifat anarki, dan pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian penyimpangan sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung arti sebagai manusia kita harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai norma dalam hidup dan melakukan hal sebagaimana mestinya dengan hati nurani. Contoh penyimpangan pada sila kedua yaitu perbudakan, memperkerjakan anak di bawah umur. Nah, yang ketiga yaitu penyimpangan sila ketiga. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia yang mengandung arti kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia untuk membina rasa nasionalisme dan mengutamakan persatuan seluruh Indonesia, menghargai agama, suku, budaya, dan ras, serta rela berkorban untuk negara dan bangsa. Contoh penyimpangan dari sila ketiga ini yaitu perang antar suku, tawuran antar pelajar, banyaknya aliran sesat yang muncul, dan sebagainya. Penyimpangan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung makna mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dan menghormati keputusan musyawarah. Contoh penyimpangan dari sila keempat ini yaitu ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan, korupsi, dan masih banyak lagi. Penyimpangan sila kelima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa semua masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil dan makmur, serta menghormati hak-hak orang lain. Namun sampai saat ini banyak sekali penyimpangan sila kelima tersebut seperti kemiskinan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil karena hal tertentu.